Meski ku tak melihat mendatangkan kebaikan bagiku, kan ku melihat segala perbuatanmu yang ajaib. Jadikan semua indah pada waktunya.
Kalau saat pagi ini kami boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan, kami bersyukur penyertaan Tuhan yang luar biasa yang Kau berikan. Dan saat pagi ini kami rindu untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kami saat ini datang ke hadirat Tuhan, kami gunakan sepenuhnya menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan yang akan kami naikkan ke hadirat-Mu. Tuhan Yesus, layakkan kami semua. Kami menyerahkan hidup kami pribadi, lepas pribadi ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Tuhan yang berkuasa atas kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya tidak ada kuasa lain yang mampu ada di tempat ini, karena Roh Allah ada di tengah-tengah kami, karena Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami mulai ibadah kami saat pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, semua pasti diberkati Tuhan. Amin. Berkat tidak hanya berupa harta, kesehatan, sukacita itu berkat yang luar biasa. Amin. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Saat ini kita datang pada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
dikasih Tuhan, mari kita pergunakan setiap saat, setiap detik yang Tuhan berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dengan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita harus meyakini bahwa kasih Yesus itu, janji firman itu pasti digenapi. Amin. Haleluya. Mata
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita bersyukur kembali kita boleh mengenang betapa Tuhan mengasihi hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengasihi kita, rela disalib di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Jadi kita diselamatkan bukan dari harta yang dari dunia ini, tetapi semua karena kasih Tuhan. Kita persiapkan hidup kita untuk melayani, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Kita merenungkan betapa Tuhan sudah mengasihi hidup kita semuanya. Bukan dengan barang fana, Tuhan membayar dosa kita.
ingkang Maha Kudus, Paduka ingkang sampun rawuh ing dalem pamujan menika mirsani anggen kawula sowan ibadah memuji menyembah Paduka sesarengan. Gusti senadyan to ing sapunika kawula gesang wonten ing jaman pandemi kasisahan timbul wonten ing pundi-pundi panggenan, nanging kawula tansah emut sabda panandika Paduka mrih kawula putra Paduka sedaya menika boten pareng kuwatir sumelang, namung wonten tunggaling margi inggih menika kawula namung memuji-muji menyembah dumateng Paduka. Gusti badhe paring kekiyatan kalisaken saking ilahi lan kuat ngadepi sedaya ribet ingkang runtah wonten ing jagat raya menika. Gusti Yesus pramila ing jam menika kawula nyemediaken manah kangge nampi sabda pangandika Paduka nglampahi abdi Paduka ingkang sampun siap Gusti agem medharaken sabda pangandika Paduka ing jam menika. Mugi sabda pangandika Paduka ing jam menika sampun ngantos Gusti damel wadi tumrap kawula sami ingkang sami midhangetaken Paduka ing jam menika, sehingga kanthi jelas kanthi bloko pangandika Paduka kedadosan dumateng kawula sami ingkang sejati, sehingga badhe gamblang anggen kala nampi lan anggen kala memahami, sehingga menika dados bukti menawi ibadah kawula menika tinampi wonten ing ngarsa Paduka minangka berkat ingkang ageng mungkin gesang kawula endah menika. Matur nuwun Gusti, menika donga syukur ingkang kawula njuraken ing dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Biarlah damai sejahtera kemurahan Allah melimpah dalam setiap kehidupan kita. Niki suatan kula gerok agak lemah gara-gara bersih itu sebelum kula pun boten saged berdaya setiap kula badhe platusan. Tukang itu pelatusan bentuk nopo itu sering kali ini kalau kebres nih, lah kebres ini akhirnya tidak suara bergerak. Tapi puji Tuhan masih bisa terdengar sampai belakang. Amin. Monggo kita sarangan belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita wonten kitab Injil Markus pasal 11. Injil Markus pasal 11 ayatipun kang likur ngantos selangkung penetapan perjamuan malam. Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai 25. Sampun pinanggih panganten Bapak Gusti kalau aturaken penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar serta memegang kebenaran firman Tuhan. Kalau menurut judul ini pemahaman tentang perjamuan kudus dan dampak yang dihasilkan. Pemahaman tentang perjamuan kudus
dan dampak yang dihasilkan. Karena nek kita makin badhe menikmati perjamuan kudus pada kesempatan pagi ini, nek kita mboten gadah dasar pemahaman sing genah niku ndak berfaedah. Tapi mungkin malah jadi masalah. Karena perjamuan kudus ini bagian yang harus kita mengerti benar. Napa ingkang dados kersanipun Gusti melalui perjamuan kudus ini. Niku penting. Wekdal semanten Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam. Wonten pada akhirnya dihubungkan kali memang itu perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-murid, yaitu Israel makan sehidangan dengan murid-murid. Pada akhirnya kita badai ugi masuk dalam sebuah bagian yang ditetapkan Tuhan supaya kita melakukan perjamuan kudus ini. Lan firman Tuhan mau mencatat Tuhan Yesus mengambil roti. Nanti kita menerima roti semua. Terus mengambil cawan. Jaman perjamuan kudus datang setunggal, mungkin gambarannya saat ini kumuk, ya, tempat minum yang besar, dan itu diminum bergantian, berkeliling. Cuman saat ini tujuan praktis damel seloki, ya, terus niku akhirnya pun menjadi hal yang praktis. Roti zaman riyen niku karena adanya napa niku roti-roti tawar niku diirisi niku kan. Saat ini pun praktis, malah roti nek tulisannya ayat Alkitab. Dan itu luar biasa. Pada saat kita melihat itu hanya roti, itu hanya anggur biasa. Terus derek, itu menjadi tidak berguna, tidak berfaedah. Niki kang kita pahami. Anaknya ini kalau kita memahami roti, anggur itu sebagai tubuh dan darah Tuhan, itu baru berguna sekali. Kan kita sama. Pramila niki perlu kalau ungkapaken sepatus kita mangke nggak ada sunggal pemahaman pangertosan. Jadi perjamuan kudus kita tidak memandang rendah perjamuan kudus karena ada risikonya yang berat. Karena risiko yang berat nek mangke kula aturaken bagian terakhir niku risikonya sakit sampai mati. Sehingga rikala niku dados tunggal perkawis yang penting. Ada gereja-gereja yang sebelum mengadakan perjamuan kudus niku bahasanya pembinaan atau mungkin nek wonten GKJ katekisasi ya. Itu dipersiapkan orang-orang itu benar main-main tentang perjamuan kudus. Dan tentang panggilan kita pripun Pak. Bahkan di gereja-gereja tertentu, gereja GKJ juga tidak ada perjamuan kudus anak-anak diketut ini buat ternyata tidak boleh. Bocah irung Jawa popo. Nah itu salah satu alasan. Karena risiko perjamuan kudus itu berisiko. Saat ini kita terpaksa kita sami, kalau kita mengadakan perjamuan kudus, kenapa kita mengadakan katekisasi atau persiapan dulu? Kenapa kita tidak atau membiarkan anak-anak ikut perjamuan kudus? Niku ngantos iki dados tunggal bahasane perdebatan. Dados wonten sing ora cocok. Ana salah surupe dengan pemahaman ini. Cuman waktu dulu almarhum Bapak Gembala menanamkan pada kita
nilai-nilai perjamuan kudus itu yang terpenting. Risiko yang kita hadapi, kita persiapkan wonten kegiatan doa puasa. Makanya mungkin setunggal usulan ya. Nanti nih menjelang minggu pertama pada perjamuan kudus adakan doa puasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menjadi berkat perjamuan kudus itu mungkin hanya bagiannya beda, persiapannya berbeda. Nah, wonten gereja-gereja Protestan, gereja GKJ itu diberikan beberapa pertanyaan bagaimana kehidupanmu. Tapi kita diajarkan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan, saya mau menghadap perjamuan kudus, kuduskan saya, layakkan saya, biar perjamuan kudus itu menjadi berkat. Niku setunggal persiapan yang sudah kita lakukan. Tentang anak-anak, mau kalau aturakan itu kita mendet setunggal pemahaman babakan bahwa perjamuan kudus itu nggak ada nilai-nilai yang penting kangge setunggal mangke kang kita badhe pelajar setunggal perkawis berhubungan kali kehidupan kita sehari. Terus dari ingkang tresnan Tuhan Gusti Yesus Kristus, ya terus perjamuan kudus waktu semanten dimulai oleh Tuhan Yesus sendiri dengan mengambil roti dan anggur. Dan Tuhan Yesus langsung menyampaikan pada saat memegang roti, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu. Dan kalau Tuhan Yesus itu mengambil anggur, Tuhan Yesus katakan inilah darahku yang tercurah untuk banyak orang, untuk penebusan dosa. Padahal waktu itu nek kita bayangkan keadaan waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan itu, yang dipegang Tuhan Yesus apa? Roti. Yang diangkat Tuhan Yesus cawan itu cawan yang berisi dengan anggur. Jadi persis yang kita tindakan. Ya udah enjing mereka. Jadi dia roti, dia anggur. Tapi semua ditetapkan Tuhan itu bagian dari roti itu sebagai tubuh Kristus, anggur itu darah Tuhan Yesus sebagai penebusan dosa. Itu kan akhirnya pun kedah kita serap. Loh, wong roti kok tubuh, anggur kok darah, itu harus kita terima dengan iman. Ini landasan kita iman. Makanya kalau kita mengadakan perjamuan kudus, saudara, kita berdoa supaya roti dan anggur ini menjadi makanan dan minuman yang sesungguhnya, artinya menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu dalam doa kita. Lah kok pas tak mampu tubuh, ya memang itu nanti benar-benar tubuh, kita nikmati itu tubuh Tuhan. Tapi sebetulnya yang terjadi itu karena iman yang timbul di dalam hati, akhirnya tubuh roti itu akan menjadi tubuh Tuhan yang menyatu dengan kita. Terus kalau mulai saking pemahaman tentang perjamuan, ya, perjamuan ini. Perjamuan itu dipakai untuk bahasa asing sederhana itu makan bersama, okay. Makan bersama. Jadi kalau orang itu makan bersama, niku menegaskan bahwa sederajat. Makan bersama itu dapat gambaran bahwa dia satu kelompok. Makanya nek wonten kolotasi emot salah satu kesaksian pun rencang itu atau kesaksian beberapa hamba Tuhan zaman eranya masih era lama itu wonten setunggal kelompok nek tenggene lingkungan pastori ini keluarga hamba Tuhan
Niku enten hidangan khusus untuk hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Jadi enten sing khusus Bapak Gembala, istri, terus mungkin tamu pendeta khusus kalau ada tamu yang datang. Engko sing menika khusus pelayan-pelayan Tuhan. Nek pemahaman ini gambarkan sehidangan betul atau sekelompok betul. Ndak, itu dua kelompok. Enten setunggal batas. Sing mriki mboten iso njukuk mriki. Niku gadane Pak Gembala dosa. Tapi sing mriki saged mendhi mriki. Nah, itu bisa karena kelasnya sudah di bawahnya. Wayahe maam, lawuh njukuk kabeh, kono gak iso protes. Lah njukuk Pak Gembala. Itu era dulu. Tapi pemahaman perjamuan ini duduk bersama, makan bersama sehidangan dengan menu yang sama, masakan yang sami, terus dinikmati bersama-sama. Sehingga perjamuan ini, para saudara, menegaskan betapa kita ditempatkan oleh Tuhan sebagai bagian daripada Tuhan sendiri, keluarga Allah. Makanya pun heran, ini rahasia besar. Sebagai anak Tuhan, kita adalah keluarga Allah. Nek budhe niku pun masak ayam, tempe, tahu. Niku sing dipeni niku tahu mawon. Ayamnya budhe. Berarti itu Feni bukan keluarganya budhe. Nggih. Nah, kalau sehidangan opo wae sing dimasak sambelin kecap napa sambelin terasi napa sambelin nggih, itu yang dihidangkan. Mau ambil monggo, mboten diambil monggo, itu selera. Tapi yang jelas semua dalam hidangan itu dinikmati bersama. Itu sehidangan. Dan itu yang ditempatkan oleh Tuhan Yesus waktu itu mengadakan perjamuan malam firman Tuhan. Dan itu yang dihadapi makanan yang sama dengan murid-murid. Para saudara yang dengan Gusti Yesus Kristus, inilah bagian dari keluarga, bagian dari orang-orang yang duduk bersama. Dan kita ditegaskan sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau kita memiliki landasan iman, saudara, perjamuan kudus itu luar biasa. Yang pertama yang kita lihat dari situ menunjuk pada kesatuan tubuh Kristus. Itu rahasia yang pertama. Sehingga firman Tuhan katakan, sekalipun kita banyak, tapi kita satu. Kita dipersatukan oleh tubuh Kristus. Dan orang ini nyawang napa kasta meleh. Nyawang Bali itu wonten kasta. Tapi di hadapan Tuhan kita adalah manusia yang sama. Saudara-saudara, kita adalah satu tubuh. Memiliki sebuah ikatan yang kuat. Ini yang kita pahami dari sebuah perjamuan kudus. Sehingga kita mungkin tidak kenal kali saudara-saudara kita yang ada di luar kota, luar kota. Teng daerah bilang kenceng niki mawon. Asal dia adalah tubuh Kristus, kita adalah saudara. Kita diikat dengan kasih. Zaman dhisik wonten gereja Betani itu wonten seminar pertumbuhan gereja. Pada akhirnya sing terakhir kalau buat itu seminar apa niku? Persatuan, kesatuan gereja Indonesia, kesatuan gereja Indonesia. Salah satu pembicaraan itu saking Katolik datang gereja Surabaya, kalau tasik ingat. Akhirnya dari pemaparan apa yang disampaikan oleh
hamba Tuhan dari Romo saking Katolik itu menyampaikan sama seperti yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dari gereja Protestan maupun gereja Pantekosta waktu itu, karena pembicara dari berbagai organisasi menyampaikan kita punya kitab yang sama. Kita punya pengakuan tentang 12 iman rasuli yang sama. Kita juga diikat sebagai tubuh Kristus. Sehingga ini menjadi setunggal perkawis ingkang patut kita banggakan. Kalau sering berdoa itu berdoa untuk pastor, untuk romo, untuk pendeta-pendeta, hamba Tuhan, untuk penginjil, pokoknya dongane semua yayasan. Karena apa? Kita diikat dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Sehingga senasa para saudara, mungkin kita tidak mengenal satu sama yang lain, tapi doa-doa kita selalu membuat kita itu tanpa kita sadar kita didungakne wong Sumatera, kita didungakne wong Kalimantan, kita didungakne wong Irian, kita didungakne wong Amerika. Bapak dulur awake dhewe teng Amerika kathah. Yen teng Amerika gampang dulure kathah dina. Mau teng Israel itu dulur dhewe kathah dina. Semua menjadi satu tubuh diikat dalam kasih Kristus. Niki pemahaman tentang perjamuan. Yang pertama, kita diikat dalam kesatuan tubuh Kristus. Ingkang nomor kali, ingkang kita pahami dari perjamuan menika, tubuh Kristus memberi kekuatan untuk mengubah hidup kita. Kalau Mansuri bagian nomor kali bahwa tubuh Tuhan itu memiliki kemampuan untuk mengubah hidup kita, mengubah hidup kita. Nah, kita pahami bahwa keberadaan manusia, nah kita memahami bahwa kalenggahan kesan kita para saudara. Niku pertama kita menungso ingkang ringkih, manusia yang sangat-sangat lemah dibandingkan kekuasaan Tuhan yang kita rasakan. Lebih-lebih kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan mencatat tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa. Mbok pintere sundul langit, wong niku nggih dosa di hadapan Tuhan. Mbok uripe ku apik kaya apa, dhewe wis kecipratan dosa saka Adam. Wis duwe darah dosa, aliran darah dosa. Mbok gantenge ayune kaya apa, dhewe di hadapan Tuhan itu orang-orang yang berdosa. Dan dosa ini masalah paling besar yang saat ini dihadapi oleh manusia. Karena dosa, firman Tuhan katakan, manusia penuh dengan keadaan yang celaka. Karena dosa, wong dadi sengsara. Jika bakale wong akhirnya nyambut gawe kangelan itu gara-gara dosa. Padahal dulu pada saat Tuhan berbicara, manusia suruh ngerekso bumi itu pada saat belum ada dosa. Manusia bahasanya ngerekso itu hanya menikmati. Tapi kalau manusia berdosa, firman Tuhan katakan, kamu akan mengeluarkan peluh keringat untuk sesuatu yang harus kamu makan. Sampai pada akhirnya menjadi pada wong nglairke angel yang berdosa. Kesakitan bersalin itu karena dosa. Sedemikian dosa itu memberi dampak yang mengerikan. Lebih-lebih yang kita tahu firman Tuhan mencatat upah dosa adalah
maut. Nek upah dosa itu maut, berarti ra ono wong siji-siji sing mlebu swarga. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia menyerahkan dirinya untuk mati di salib. Dan kita bagi nabi perjamuan kudus, salah satunya darah Kristus itu menyucikan segala dosa kita. Kita berpengharapan untuk menikmati kasih karunia Tuhan, yaitu surga yang mulia, karena dosa kita sudah dihapus. Saudara, sehingga kalau kita pahami bahwa kekuatan Allah yang mengubah hidup kita itu, kita mendapatkan sebuah kesempatan atau kasih karunia gelar ingkang boten sak baene. Wah ini bahasanya kalau campur aduk, tapi ben saya kenal. Bahwa gelar itu diberikan sebagai gelar-gelar istimewa dalam tulisan kita. Siapa yang merasa sebagai anak-anak Allah? Semua anak-anak Allah. Siapa yang merasa diciptakan baru oleh Tuhan? Semua menjadi ciptaan baru di hadapan Tuhan. Siapa yang menyadari bahwa ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, sehingga kalau kita itu berdoa salah-salah, firman Tuhan niku kula catet niku wonten pundi niku. Roma 8 ayat 26. Roh itu membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucap. Roma 8 ayat 26. Itu menggambarkan betapa kekuatan kita lemah. Dasar kita itu dosa. Kita mboten bahasane kaya Musa waktu itu, kula niku mboten fasih ngomong. Bahkan ilang kula niku kelu, kaku, ora iso ngomong. Kula dhewe iki nderekne Usarikem, kita berdoa untuk Usarikem. Dan sini 210. Terus yang bawah 120. Terus asam urate itu 12 tinggi kabeh. Terus kolesterolnya 260 berapa? Lebih tinggi. Makanya kalau ini wekdal tindak itu tangannya pun ngaten iki. Lagi wis gejala stroke iki. Terus ini kalau menyadari keadaan sedang kita Usarikem seperti itu, sebetulnya kita itu gak ada kawan-kawan, gak jauh berbeda. Karena kita itu orang lemah, kita adalah orang-orang lemah. Tapi kalau kita menyadari ada kekuatan Allah yang sanggup mengubah ini, kita adalah anak-anak Tuhan. Itu adalah orang-orang yang sudah diciptakan kembali oleh Tuhan. Masih banyak ya, mungkin sakit jinan wawas wonten Alkitab niki gelar wong sing percaya Gusti Yesus niku napa kuatah banget. Dan itu menjanjikan bahwa kita itu menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita menyadari ini, kita mboten sembarangan sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Ngomong aja kalau nota guru aja, gayang anak Allah. Ya, orang bisa memandang seperti itu. Tapi secara posisi kita adalah anak-anak Allah, mendapat hak di mana kekuatan Tuhan ada dalam diri kita. Tasik kata kekuatan Tuhan yang akhirnya pun membuat kita mendapat kasih karunia yang luar biasa. Sehingga perjamuan kudus ini perkawis yang penting. Pada saat tubuh Tuhan menyatu dengan kita, yang tergambar dalam diri kita adalah manusia Allah. Wonten dhateng manusia Allah.
pada saat kita menjadi manusia Allah, kita menjadi orang-orang yang mendapat kekuatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita sering memuji setan orang doyan, demit orang dulit, itu bukan sekedar pujian. Itu menunjuk betapa dahsyatnya kita orang-orang yang percaya Tuhan. Kita ada bersama dengan Tuhan. Ada sebuah kekuatan Tuhan yang mengubah kita bodoh sakit, tapi Tuhan memampukan kita. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Terus bagian ketiga, karena belum menyiapkan sampai 4 tentang manfaat, tapi sebetulnya banyak. Kalau nanti poin-poin penting mawon bahwa faedah kegunaan perjamuan kudus niku satu awal dibenjakan, kita disatukan, kita menjadi satu dengan Kristus. Yang kedua, kita satu juga dengan saudara seiman, karena kita adalah tubuh Kristus. Yang kedua, kita belajar bahwa pada saat kita menikmati perjamuan kudus dengan percaya, itu kekuatan Allah dan kesan kita akhirnya menjadi orang-orang yang diubah. Makanya bahasane zaman disingku berangasan jenis diubah malah temangan dulu. Sing dhisik niku males dadi kuat. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan apa-apa, kita lihat orang-orang yang percaya Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Kalau mengikuti perjalanannya Pak Dr. Terawan, ini kembali yang kedua tadi, itu membuat vaksin dengan kualitas lebih baik daripada vaksin yang ada. Karena Dr. Siti Fadilah, Dr. Menteri yang sebelum Pak Terawan itu merasakan, kalau baru minum, baru divaksin, bukan minum, baru divaksin Nusantara, kalau itu biasanya lemes, kok greget pengen munggah ke lantai 2 itu saya jalan dengan baik, tidak merasakan capek. Nah itu kan luar biasa, karena dia adalah anak Tuhan. Dr. Terawan itu anak Tuhan, diberikan hikmat selalu luar biasa dan diakui oleh dunia saat ini. Vaksin Nusantara itu Tuhan. Bagian yang ketiga, memberi kesanggupan untuk bisa berbuah. Kalau minggu kepengker disampaikan Ibu Gembala, kita harus berbuah. Dan saat ini caranya piye? Caranya melalui perjamuan kudus. Karena apa? Pada saat itu bahasanya kita minum, kita makan tubuh dan darah Tuhan, kita menyatu, kita tinggal di dalam Tuhan. Seperti pokok yang memberikan aliran nutrisi datang carang-carang, sehingga carang-carang itu akan menghasilkan buah. Terus firman Tuhan dipun gambarkan seperti firman itu tinggal di dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan, kita akan menjadi orang-orang yang merdeka, kita akan menjadi orang-orang yang didengar setiap doa-doa kita. Karena Tuhan Yesus itu firman, roti itu firman. Sehingga kalau kita mengembangkan ini itu luas banget. Sedemikian Tuhan memelihara hidup kita semua. Amin. Kita diberikan kesanggupan berbuah. Jadi tuntutan hidup orang percaya harus berbuah itu menjadi masalah yang sangat gampang. Asal kita gandel Gusti, kita tinggal di dalam Tuhan. Kita was firman Tuhan iki wonten Yohanes ya, pasal 15 ayat 4 dan 5. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5.
Demikian firman Tuhan. Ini apa yang disampaikan Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa kita akhirnya menjadi orang-orang yang sanggup berbuat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Terus perjamuan itu tinggal. Tuhan Yesus ada dalam diri kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini setunggal rahasia yang luar biasa yang kita pendek dari pemahaman perjamuan kudus. Sehingga kalau kita melihat beberapa perkais mau, perjamuan itu menjadi penting bagi anak-anak. Karena tanpa kita sadari kita belum melihat perilaku hidup anak-anak. Karena kita sudah bawa anak-anak itu untuk menikmati perjamuan kudus, Tuhan yang hadir dalam dirinya, Tuhan yang menuntun langkah hidupnya. Sehingga anak-anak sekalipun mungkin kita tidak bisa mengawasi setiap jam, setiap waktu, tapi dalam pemeliharaan Tuhan anak-anak menjadi anak-anak yang menyenangkan, membanggakan hidup kita. Sehingga gereja ini mengadakan perjamuan kudus juga untuk anak-anak. Loh, tapi nanti bocah ki sembrono, orang waya dikris langsung dimakan dhisik. Kadang-kadang orang anggar nopo langsung didar sih. Ya, kita pahami anak-anak itu belum ada pemahaman. Tapi doa harapan kita, Tuhan sendiri yang mengontrol dia. Paham ya? Terus niki kula sempat ngobrol kali kanca orang GKJ, majen GKJ itu. Ning kula niku anak-anak pun perjamuan kudus, Pak. Loh, saged to, Pak? Saged. Karena apa? Pemahamannya berhubungan dengan penyatuan tubuh Kristus. Pada saat penyatuan tubuh Kristus dengan kita, ada berkat-berkat yang menyertai. Anak-anak dilindungi karena penyatuan dengan tubuh Kristus. Makanya risiko bahaya yang terjadi pada anak-anak itu akhirnya kita berserah penuh pada Tuhan. Tuhan yang membimbing, Tuhan menolong. Jadi membaruai rasa dulu si anak-anak. Enggak. Kita tetap memiliki tanggung jawab tentang anak-anak, pertumbuhannya, masa depannya. Tapi bukan berarti kita bertanggung jawab dalam pengertian kita punya kuasa untuk membuat anak itu bagaimana, itu belum, tidak bisa seperti itu. Karena apa? Semua tetap dalam kendali Tuhan. Tuhan yang akan membimbing anak-anak ini di dalam masa depan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita menyadari bahwa ini rahasia supaya kita bisa berbuat, kita menjadi orang-orang yang tidak takut lagi. Karena ada seorang yang akhirnya mengalami ketakutan karena tidak percaya diri. Aku dadi wong Kristen ora iso nandukne napa-napa Kanjeng Gusti. Belum bisa berbuat apa-apa pada Tuhan. Tapi kita mulai saat ini kita mampu berbuat karena kita disatukan dengan Tuhan Kristus. Bagian yang keempat, mau kita bahas bahwa Allah maut tidak berkuasa lagi atas kita. Karena apa? Kan kita tuh anak-anak Tuhan. Kita orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan. Kita sambut diperdamaikan oleh Allah. Dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan. Sehingga kan kisah kita
harapan nanti masuk surga niku kula sering matur, hamba Tuhan sering matur, itu bukan perkara yang muga-muga, tetapi suatu yang pasti. Senajan niki sering dinyek kalian saudara-saudara kita yang tidak mengakui tentang iman kekristenan, ben kesannya. Tapi yang terpenting dari pemahaman ini, kita mendapat sebuah kepastian tentang surga. Mangane wekdal kota sewet kalau acara-acara penghiburan yang di keluarga yang dipanggil Tuhan. Nah, kalau berkesempatan mesti kalau sampaikan, kita tidak punya kewenangan untuk memindah keluarga kita dari neraka ke surga. Itu tanggung jawab itu piyambak kalau tasik ke sana. Ya beruntung kita orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Bapak kita, ibu kita, mbah kita dipanggil Tuhan, tapi sudah di dalam Tuhan, kita yakini dia sudah di surga. Tidak perlu bancaan, tidak perlu ngitung kis pirang dino, 3 dino, 7 dino, terus nomornya 40 hari, 100 hari, sependak siji, pendak loro, pendak telu, pendak papat, seperti itu. Wah, tidak perlu. Kudu belah wedhus, kudu belah sapi, kudu belah gajah, tidak perlu. Karena apa? Keselamatan sudah dijamin oleh Tuhan. Kasih syukuran. Ojo tetap syukuran. Nek mbahe, bapak ibuke, putrane sing nderek Gusti niku dipanggil Tuhan, tetap syukuran. Niki anjuran kula. Seneng anjuran ibu gembala. Karena apa? Niku sarana kita bersaksi. Karena mungkin kita badhe bersaksi datang lingkungan kita niku angel. Pada kita ngomong wis diselo kalian, tapi nek kalau enten hamba Tuhan sing khotbah tentang surga di depan banyak orang, gak enak sing wani nyelo. Paling deh sing wong sing dulan-dulan ngumpet rokok atau ngobrol alon-alon, tapi firman Tuhan itu akan terdengar. Makanya ini perkara yang penting kalau kita mengadakan syukuran, doa penghiburan, ngundang tonggo, itu kesempatan. Dan kita berbuat dari situ. Wah, aku berarti kehilangan ayam, kudu motong ayam, motong wedhus mungkin, nggak masalah. Itu bagian buah yang kita persembahkan pada Tuhan demi keselamatan lingkungan keluarga kita sehingga dari Gusti. Kalau tegas waktu datang dari Pak Ariati, ini kalau istilah sido yang baik kunjur 3 hari kalau nggak salah atau berapa hari. Kalau sampaikan kita mengadakan doa niki dengan boten sangkut paute kalian Bu Sutilah niku mlebu swarga napa mboten lho. Karena Bu Sutilah sudah percaya Tuhan, sudah jelas-jelas masuk surga. Kita hanya mengucap syukur, berikan penghiburan dengan keluarga. Karena si nyelentup, amin, haleluya. Itu tuh botot baterai dewe, kaya nek sing amin haleluya kalau tanglet Bu Sukiran, kalau tanglet Mbak Win, tanglet keluarga mereka, niku yang mereka niku pancen kali wong Kristen seneng. Wah, Tuhan. Senajan saya kira pukul tapi wis puji Tuhan wis ditandur benih firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan mengajar kita untuk mengerti benar menyatunya kita dengan tubuh dan darah Kristus. Karena itu sangat-sangat berfaedah kayak kita sama. Saat ini kita ninggalin resiko. Yes, resiko kalau tambah cepat. 1 Korintus pasal 11. Resiko. Jadi yang sering kali ditakutkan oleh atau bahaya dari perjamuan kudus yang sering kali ditakutkan oleh gereja-gereja Protestan sehingga anak-anak tidak boleh mengadakan perjamuan. 1 Korintus pasal 11 ayat itu 27.
mulai sampai ayat 31 ya. Ya 31. Itu sekaligus kangge pentingnya kita mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Ayat terakhir. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 31. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, firman Tuhan katakan, makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yang pertama, wong niku ora layak, niku bahaya. Tidak diizinkan. Artinya, makanya kita perlu persiapkan diri. Setidaknya paling minim itu juga kebaktian Tuhan. Saya nanti mau ikut perjamuan kudus, ampuni dosa saya, ben aku layak. Itu hal-hal yang mungkin kita persiapkan. Tapi mau kalau memiliki anjuran atau saran, adakan doa puasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mau pas perjamuan kudus memberkati. Terus dimuliakan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendapat hukuman atas dirinya. Tegas. Risikonya itu hukuman dari Tuhan. Ini kangge sinten? Kangge orang yang tidak dimuliakan mengakui. Berarti wong sing ngerti napa sing dari ngerti? Kangge yang udah ngerti, anak-anak saya nyatakan tidak masalah karena mungkin belum mengerti, tapi kita kan bisa membimbing. Bareng karo Pak Muji apa Pak Asan ini loh. Lek maafku ojo ngomong dhisik. Mulyane urung dimah cuma Pak Kriuk ki opo ki lilu-lilu akhirnya konsentrasinya hilang. Tidak seperti itu ya. Kita bimbing anak-anak supaya menghormati. Tuhan untuk dimuliakan. Ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ini bahaya nih. Nah, kita mau tahu bahaya ini, kita akan berhati-hati untuk menerima perjamuan kudus. Dan berikutnya, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Begini Tuhan Yesus berkati. Jelas ya firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kalau boten memberikan arahan yang macam-macam, tapi ini bagian dari berkat Tuhan untuk kita, supaya kita kalau kita nandoakan perjamuan kudus, kita mengadakan perjamuan kudus, semua diberkati Tuhan. Saya undang tim musik ke depan, kita pujikan perjamuan kudus dulu. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Amin. Dalam roh
ucapan kudus. Berkati roti dan anggur di atas rumah kita, menjadi makanan minuman yang sungguh-sungguhnya, yaitu tubuh dan darah, sehingga kami dapat disatukan dalam kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. dan roti. Oke, sudah dipersiapkan semua. Kita angkat
roti ke atas sambil memandang Tuhan. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang sudah dihancurkan untuk kita, supaya oleh bilur-bilur Tuhan kita menjadi sembuh. Kita akan dengar firman Tuhan, setelah itu kita akan makan bersama dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Kita angkat cawan kita ke atas sambil memandang Tuhan. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di Kalvari untuk menebus dosa kita semuanya. Dengar firman Tuhan, setelah itu kita minum dengan percaya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Anugerah bersama yang diberikan melalui jalan. Bapa kami yang surga, biarlah apa yang telah kami lakukan melalui perjamuan kudus ini yang benar-benar menikmati bersatu dengan tubuh, menikmati kebaikan dan kemurahan yang Kau sediakan, karena kami adalah anak yang bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu.
kami yang datang semua diberkati oleh Tuhan. Baik kami yang melayani Tuhan, dari pemimpin pujian, singer, pemain musik yang merasakan multimedia, bahkan segenap kami sidang jemaat Tuhan, besar kecil tua muda, diberkati oleh Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami akan berbuah-buah yang menyenangkan hati Tuhan, baik dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam pemikiran kami, sehingga keberadaan kami berdampak baik di lingkungan keluarga kami yang belum percaya Tuhan, maupun di lingkungan masyarakat di mana kami ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan menyatakan kemurahan kasih. Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus tuntun tangan hidup kami, supaya kami berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berdoa Tuhan Yesus, setiap kami yang datang di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati secara pribadi, memberkati keluarga, memberkati usaha pekerjaan, apapun jadi kerinduan harapannya di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Yang sakit di dalam nama Yesus pulang dengan kesembuhan, karena tubuh dan darah Tuhan yang telah menyatu dengan kami, sehingga kami diberikan kekuatan untuk menghancurkan segala sakit, penyakit, segala gangguan dalam tubuh ini. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan gereja di tempat ini, berkati dengan segala aktivitas yang berjalan di tempat ini. Kalau mungkin sementara kami masih terpisah dengan saudara kami yang beribadah di Duren, dan kegiatan tengah minggu hanya berjalan sebagian, baik dengan doa puasa maupun kegiatan lain. Tapi kami rindu setiap kegiatan-kegiatan yang kami adakan, kami lakukan dengan tulus ikhlas, dengan penuh sukacita. Tuhan akan mendatangkan berkat atas kami semuanya, yang karena rindu akan Tuhan dalam jalan hidup ini. Berkati Ibu Gembala kami yang kepercayaan mengelola pekerjaan gereja Tuhan tempat ini, pakai terus dengan hikmat kuasa wibawa Tuhan. Berkati pelayanan-pelayanan dikerjakan, berkati keluarga, berkati apapun yang menjadi pergumulan kerinduan, nyatakan kemurahan Tuhan. Kalau saat ini masih menyelesaikan renovasi pastori Tuhan, Engkau berkati, Engkau cukupkan, bahkan Engkau limpahkan segala kebutuhan yang saat ini dirindukan oleh hamba Tuhan. Berkati seluruh keluarga besar di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati juga untuk membangun Paksa yang Kau percayakan untuk mendampingi dalam pembalaan. Pakai terus dengan kuat kuasa dan karunia di pada Tuhan, sehingga boleh mengerjakan perkara-perkara besar oleh hamba-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, diteguhkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit boleh mujizat kuasa Tuhan melalui hamba-Mu ini. Pakai dengan kuat kuasa Tuhan. Berkati keluarganya, berkati apapun yang diusaha pekerjaan, apapun yang dikerjakan dalam pelayanan-pelayanan, nama Tuhan dipermuliakan dalam keluarga ini. Demikian kami berdoa untuk hamba-Mu yang lain di cabang-cabang, di persekutuan-persekutuan. Tuhan, Kau pakai dengan hikmat, dengan kuasa Tuhan, yang melayani mimbar penyampaian firman Tuhan, urapi dengan urapan kuasa Tuhan, sehingga hikmat Tuhan bekerja. Semua yang disampaikan menjadi kehendak Tuhan demi membangun iman jemaat Tuhan yang mentotoleransi. Berkati Mbak Lis, berkati Pak Guru saya, berkati saudara kami yang melayani di Kampung dan Remaja, berkati guru-guru surah minggu, berkati Tuhan, supaya hikmat Tuhan bekerja melalui penyampaian firman Tuhan yang dipakai untuk membangun iman anak-anak muda, remaja, juga anak sekolah minggu. Tuhan berkati, sehingga anak yang kecil boleh mengenal jalan Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi berkati ibadah-ibadah yang kami lakukan, berkati persekutuan-persekutuan yang kami adakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkat juga untuk saudara kami yang saat ini beribadah di gereja Duren. Dalam kuasa bekerja di sana, sehingga urapan Tuhan terjadi dan jemaat yang datang dijamah, dilawat oleh Tuhan, menikmati
kesembuhan yang sakit, kekuatan yang lemah, semua merasakan keajaiban Tuhan. Terima kasih semua yang melayani Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan juga dengan saudara kami yang saat ini sakit. Kami berdoa untuk usaha kamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang membelenggu, yang membuat lemah, dalam nama Tuhan Yesus, Kau menjamah, Kau menyembuhkan, Kau mengampuni segala dosa kekurangan. Kuasa Tuhan bekerja. Yang berdoa untuk bukan ini, yang Kau izinkan ibunya berpulang ke hadirat Tuhan. Biarlah penghiburan kasih kepada Tuhan. Kalau kami sempat bertemu dengan keluarga besar, biarlah pertemuan kami sekali itu tidak menyampaikan apa-apa, tapi sebagai bentuk kasih kami membuat keluarga besarnya tumbuh dalam pemahaman pengertian iman. Kami percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup bekerja dengan cara apapun, sehingga keluarga bukan dijamah dilawan oleh Tuhan. Lebih-lebih sebagian dari keluarga bukan sudah pernah ikut bersekutu bersama hamba dan Tuhan mau menyatakan kemuliaan Tuhan di situ. Terima kasih. Kami berdoa untuk Bu Hana yang saat ini juga tidak bisa datang oleh karena hal-hal yang tidak kami tahu, tapi kami percaya Engkau juga teguhkan dengan kasih Tuhan supaya tetap setia pada Tuhan. Terima kasih ada saudara kami yang lain tidak bisa datang. Kami tidak menyebutkan satu persatu, tapi kami percaya kasih karunia Tuhan sudah ada dalam setiap kehidupan anak-anakmu dimanapun saat ini berada. Jamahan kuasa Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun di bulan Agustus. Tuhan, kami tidak menyebutkan satu persatu, tapi kami mohon kasih karunia kepada Tuhan, bertambahnya usia, bertambah dewasa dalam pemahaman pengertian imannya, sehingga dia bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan apapun yang dari kerinduannya, yang jadi harapannya, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau bawa bangsa kami terus mengalami keamanan, kenyamanan. Kuasa Tuhan sudah bekerja, sehingga bangsa kami boleh menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di negeri kami, baik masalah-masalah pandemi yang terus masih ada. Tuhan berkati juga masalah-masalah gangguan-gangguan Mas, Tuhan berkati supaya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kesikapan baik Polri maupun TNI dalam menjalankan tugas kenegaraan. Demikian pimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden dengan seluruh jajaran sampai ke RT RW. Tuhan berkati hikmat, marifat supaya mampu mengelola bangsa dengan baik, sehingga kesejahteraan keadilan terjadi di mana-mana. Terima kasih. Berkat juga gereja-gereja di seluruh negeri kami Indonesia, hamba Tuhan, pendeta, pastor, romo Tuhan. Tuhan berkati semua penginjil, Tuhan berkati pengajar-pengajar, guru-guru, Tuhan berkati sekolah-sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi, Tuhan berkati yayasan-yayasan desa, Tuhan berkati. Biar semua berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjaga banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, Engkau berkati, Engkau melindungi, menjagai supaya keberadaan anak menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur boleh menyelesaikan ibadah ini dari awal hingga akhir. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Demikian kami datang ke tempat ini dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Kami akan pulang dengan berkat-berkat yang lebih besar lagi, karena Tuhan yang memberkati kami. Engkau memberkati sekali lagi perjalanan kami dari tempat ini sampai rumah dengan selamat, oleh karena penyertaan Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Kristus. Kita angkat tangan kita ke atas sambil memandang Tuhan. Para saudara ingkang kau tresnani dalam Gusti Yesus Kristus, mau kita secara langsung saking papan panggilan kita, kakang berkah sing rapat tentrem rasane Allah Sang Rama
katresnanipun Gusti Yesus Kristus lan patunggilan dalam kuasipun Roh Suci tasan menggil dumateng kita sami milen dan ngantos Gusti Yesus tau kapingkali. Langsung berkati tetapi dalam asmanipun Gusti Yesus Kristus. Dengan kita terus diberkati lan siap terus berkat kita aturakan. Amin. Tuhan. Ada hal-hal yang tersembunyi yang tak ku mengerti terjadi di hidupku.